Halo semuanya, selamat datang di video kami. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dua materi pembelajaran. Yang pertama, peta dan globe. Pada bab yang kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana membandingkan peta dan globe. Yang kedua, apa itu proyeksi peta? Dan yang ketiga, jenis proyeksi peta serta dengan contohnya. Kami harap dengan video pembelajaran yang kami berikan tentang bab ini, kita akan mampu untuk menjelaskan peta dan globe, menjelaskan proyeksi peta, dan membedakan proyeksi peta. Perbandingan peta dan globe. Peta ditampilkan di atas permukaan yang datar dan juga mendistorsi jarak dan ukuran permukaan bumi. Berbagai proyeksi berbeda pun dibuat. Ada juga globe, digambarkan di permukaan lengkung yang meniru bumi itu sendiri. Globe lebih menampilkan jarak dan ukuran akurat dari tempat-tempat di bumi. Globe juga memiliki skala yang benar karena menyerupai bumi yang sebenarnya dibandingkan peta. Di sisi lain, peta lebih praktis dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan upaya memindahkan garis paralel dan meridian dari bidang lengkung ke sebuah bidang datar. Proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai satu cara memindahkan sistem paralel dan meridian dari bidang lengkung ke bidang datar dengan kesalahan sekecil-kecilnya. Proyeksi peta dipilih berdasarkan tujuan penggunaannya. Lalu kita menuju ke jenis-jenis peta berdasarkan bidang proyeksi. Bidang proyeksi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bidang datar, bidang kerucut, dan bidang silinder. Pertama adalah bidang silinder. Proyeksi bidang silinder adalah metode proyeksi peta yang memindahkan permukaan bumi ke bidang silinder. Proyeksi ini sering digunakan untuk membuat peta dunia, di mana garis meridian dan paralel digambarkan dalam bentuk garis lurus yang saling tegak lurus. Lalu kedua adalah bidang kerucut. Proyeksi bidang kerucut adalah metode proyeksi peta yang memindahkan permukaan bumi ke bidang kerucut. Proyeksi kerucut sering digunakan untuk peta regional atau peta negara bagian besar karena kemampuannya untuk meminimalkan distorsi pada wilayah yang lebih terbatas. Lalu yang ketiga adalah proyeksi bidang datar. Proyeksi bidang datar adalah metode proyeksi peta yang memindahkan permukaan bumi ke bidang datar. Proyeksi bidang datar adalah banyak digunakan untuk peta navigasi udara dan laut karena memudahkan penggambaran jalur lurus antara dua titik yang jauh di permukaan bumi. Jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukannya. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan mengacu pada orientasi bidang proyeksi terhadap sumber rotasi bumi. Contohnya adalah proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal. Yang pertama, proyeksi peta normal adalah jenis proyeksi di mana sumber utama proyeksi sejajar dengan sumber rotasi bumi. Biasanya, proyeksi ini digunakan ketika titik kontak antara permukaan bumi dan bidang proyeksi berada pada ekuator atau kutub, tergantung pada jenis proyeksinya. Ada silinder, kerucut, atau azimutal. Proyeksi silinder normal, titik kontak berada di ekuator. Proyeksi kerucut normal, titik kontak berada di garis lintang tertentu. Proyeksi azimutal normal, titik kontak berada di kutub. Proyeksi normal sering digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah besar di sekitar ekuator atau kutub. Yang kedua, proyeksi peta miring atau oblique projection adalah jenis proyeksi di mana sumber utama proyeksi tidak sejajar dengan sumber rotasi bumi, melainkan berada pada sudut tertentu terhadap permukaan bumi. Dalam proyeksi ini, titik kontak berada di lintang dan bujur tertentu yang tidak berada di ekuator atau kutub. Proyeksi miring digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih spesifik atau untuk tujuan tertentu, seperti peta tematik atau peta regional. Distorsi pada proyeksi miring dapat lebih terkontrol untuk area tertentu. Yang ketiga, proyeksi peta transversal adalah jenis proyeksi di mana sumber utama proyeksi tegak lurus terhadap sumber rotasi bumi dengan titik kontak di meridian tertentu. Proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. Contohnya, proyeksi Mercator transversal. Cara-cara untuk memperkecil kesalahan saat melakukan proyeksi peta. Pertama yaitu pemilihan proyeksi yang tepat. Pilih proyeksi sesuai tujuan peta.
misalnya proyeksi konformal untuk bentuk akurat atau proyeksi ekuivalen untuk area yang tepat. Kedua, menggunakan sistem koordinat yang akurat. Gunakan sistem koordinat geodetik yang tepat untuk mengurangi kesalahan dalam posisi geografis. Ketiga, penyesuaian data yang tepat dan terbaru. Gunakan data peta yang terkini dan sesuaikan dengan kondisi terbaru untuk menghindari kesalahan akibat data yang usang. Keempat, menggunakan data yang tepat dan terpercaya. Pastikan data peta yang digunakan berkualitas tinggi dan akurat, seperti data geodetik atau citra satelit yang terpercaya. Kelima, koreksi distorsi melalui pemodelan matematis. Gunakan model matematis untuk mengoreksi distorsi yang terjadi saat mentransformasi permukaan bumi ke peta datar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, atau bisa disingkat dengan SIG. Yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini adalah pengertian penginderaan jauh, komponen-komponen penginderaan jauh, pengertian prinsip sistem informasi geografis, dan yang terakhir, prinsip kerja sistem informasi geografis. Pertama, mari kita bahas tentang pengertian dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknik untuk memperoleh dan menganalisis data dari objek di permukaan bumi tanpa kontak langsung. Data yang diperoleh berupa radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek. Selain itu, informasi diperoleh dengan mendeteksi dan merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek, biasanya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, kita akan membahas tentang komponen-komponen penginderaan jauh. Pertama, sumber tenaga. Biasanya, sumber tenaga berupa energi elektromagnetik yang berasal dari matahari, pasif, atau alat buatan seperti radar, aktif. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer berfungsi sebagai medium perambatan gelombang elektromagnetik. Atmosfer juga dapat mempengaruhi hasil penginderaan melalui hamburan, serapan, dan transmisi. Yang ketiga, interaksi tenaga dan objek, yang menyebabkan hasil foto dari setiap objek berbeda-beda. Interaksi tenaga dan objek juga melibatkan proses di mana energi elektromagnetik berinteraksi dengan objek di permukaan bumi. Interaksi ini menentukan karakteristik objek yang terekam oleh sensor. Yang keempat, sensor. Sensor mendeteksi objek dan menentukan lokasinya. Alat untuk merekamnya seperti kamera, scanner, atau radar. Selanjutnya, perolehan data, yang menunjukkan data yang diperoleh dari pantauan alat. Yang terakhir, penggunaan data. Pihak yang memanfaatkan informasi hasil pengolahan data untuk berbagai tujuan, seperti pemetaan, perencanaan wilayah, atau mitigasi bencana. Penggunaan data merupakan proses pengolahan data untuk keperluan tertentu. Prinsip sistem informasi geografis. Prinsip sistem informasi geografis atau SIG adalah prinsip kerja sistem komputer untuk memasukkan, mengelola, dan menganalisis data geospasial. Data geospasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Beberapa yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip SIG yaitu yang pertama, akuisisi data. Yang kedua, manajemen data. Yang ketiga, analisis data. Keempat, visualisasi data. Kelima, interpretasi dan pengambilan keputusan. Dan yang keenam, integrasi data. Prinsip-prinsip yang tadi disebutkan sangat mendukung fungsi utama SIG sebagai alat untuk mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data geografis secara efektif. Prinsip kerja sistem informasi geografi meliputi pemasukan data, yaitu tahap mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang dikumpulkan bisa berupa data spasial dan data non-spasial. Data dapat diperoleh melalui survei lapangan, GPS, drone, atau lembaga terkait. Kedua, pengolahan data, yaitu tahap manipulasi dan analisis data.
Data yang telah dikumpulkan diolah agar konsisten, akurat, dan siap digunakan. Tahap ini melibatkan konversi, format data, koreksi, kesalahan, dan georeferensi. Ketiga, keluaran data, yaitu tahap menjanjikan data dalam bentuk peta atau grafik. Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki berbagai kegunaan di berbagai bidang di antara berikut. SIG dapat digunakan sebagai perencanaan kota dan wilayah. SIG digunakan untuk merencanakan pengembangan infrastruktur, tata guna lahan, transportasi, serta pemukiman dan mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis. Yang kedua, SIG membantu dalam mengelola sumber daya alam seperti hutan, air, pertanian, dan tambang, serta dalam pemantauan penggunaan lahan untuk memastikan keberlanjutan. Sistem Informasi Geografis memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan karena mampu menyediakan data spasial dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang berikutnya, Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki komponen utama terdiri dari 5 elemen utama yang saling berinteraksi untuk mengelola dan menganalisis data geografis. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Komputer dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data SIG. Ini termasuk server, perangkat input, misalnya scanner dan GPS, perangkat output seperti printer dan monitor, serta media penyimpanan. 2. Perangkat lunak atau software, aplikasi atau program yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. Contoh perangkat lunak SIG yang populer adalah ArcGIS, QGIS, dan Google Earth Pro. Yang ketiga, data. Data dibagi menjadi 2, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial, informasi yang berkaitan dengan lokasi dan bentuk objek di permukaan bumi, seperti koordinat, peta, dan citra satelit. Sedangkan data atribut merupakan informasi tambahan yang mendeskripsikan objek geografis seperti nama, jenis, ukuran, atau kondisi suatu objek, misalnya populasi, jenis tanah, atau status hutan. 4. Manusia atau people. Penggunaan atau operator SIG yang bertanggung jawab untuk mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data. Mereka juga mengembangkan aplikasi dan metodologi analisis untuk mendukung keputusan. 5. Metode. Prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data SIG. Metode ini mencakup analisis spasial, permodelan data, dan teknik visualisasi untuk menghasilkan informasi yang berguna. Dengan kelima komponen ini bekerja sama, SIG dapat digunakan untuk mendukung berbagai aplikasi dalam perencanaan, manajemen, dan analisis berbasis lokasi.